Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fitri. Saya dari kelas 5E Manajemen Marketing. Hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai perencanaan laba. Yang pertama itu mengenai anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Anggaran kas terdiri atas 4 bagian umum, diantaranya yaitu yang pertama ada bagian penerimaan. Biasanya bagian penerimaan ini terdiri atas seluruh arus kas masuk kecuali pendanaan yang perkiraannya selama periode anggaran. Sumber penerimaan dari arus kas masuk ini biasanya dari hasil penjualan produk, penagihan piutang, penjualan kredit, dan penjualan aktiva tetap yang masih ada. Yang kedua, bagian pengeluaran. Biasanya terdiri atas seluruh pembayaran kas yang direncanakan selama periode anggaran. Pembayaran ini mencakup untuk pembelian bahan mentah, pembayaran tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga, bagian kekurangan dan kelebihan kas. Ketika total kas yang tersedia lebih besar dari hasil total pengeluaran, maka terdapat kelebihan kas. Tetapi jika total kas lebih kecil dari hasil total pengeluaran, maka terdapat kekurangan kas di atas pengeluaran. Apabila terjadi kekurangan kas dalam periode anggaran, perusahaan tersebut harus meminjam dana. Tapi jika mengalami kelebihan kas, perusahaan harus menginvestasikan dana atau untuk membayar pinjaman sebelumnya. Yang terakhir, bagian pendanaan. Biasanya menunjukkan kepada pinjam koreksi pinjam atau pelunasan pada periode tertentu. Maksud dari koreksi pinjam pelunasan ini ketika kita bisa mengetahui kelebihan atau kekurangan kas. Contohnya, yang pertama ini berdasarkan data tambahan yang disediakan sebagai berikut. Yang pertama, saldo kas awal sebesar 42.500. Yang kedua, manajemen berencana untuk membelanjakan 130.000 untuk pembelian peralatan sepanjang tahun sebesar 50.000 untuk kuartal pertama, 40.000 untuk kuartal kedua, 20.000 untuk kuartal ketiga, dan 20.000 untuk kuartal keempat. Yang ketiga, Dewan Komisaris telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 8.000 per kuartalnya. Yang keempat, manajemen ingin memiliki saldo kas sedikitnya 30.000 di awal setiap kuartal untuk kontingensi. Yang terakhir, Hampton Fish mengasumsikan mendapat persetujuan dari bank untuk memperbolehkan perusahaan meminjam dalam pecahan 10.000 di awal setiap kuartal dengan total pinjaman sampai dengan 250.000. Bunga pinjamannya ini sebesar 1% per bulan. Dan untuk mempermudah, asumsikan bahwa bunga tidak berbunga. Perusahaan akan melunasi pinjaman ditambah akumulasi bunga di akhir tahun. Bisa dilihat di schedule 8 mengenai anggaran kas. Nah, anggaran kas ini disiapkan satu kuartal dimulai dari kuartal pertama. Hampton mulai menyusun anggaran kas dengan memasukkan saldo awal kas untuk kuartal pertama sebesar 42.500. Angka ini didapat dari hasil tambahan untuk menyusun anggaran kas. Selanjutnya ditambah penerimaan hasil dari penagihan dari pelanggan yang totalnya 230.000. Nilai ini diambil dari hasil penerimaan anggaran penjualan ketika saldo awal kas ditambah saldo penerimaan penagihan pelanggan. Total kas yang tersedia yaitu sebesar 272.500. Lalu dikurangi pengeluaran total pengeluaran kuartal pertama yaitu sebesar 366.500. Nilai ini didapatkan dari hasil schedule 3 yaitu mengenai bahan langsung yang nilainya itu sebesar 49.500. Yang kedua, schedule 4 mengenai tenaga kerja langsung yang nilainya sebesar 84.000. Yang ketiga diambil dari schedule 5 mengenai overhead pabrik yang nilainya itu sebesar 68.000. Yang kelima diambil dari schedule 7 mengenai penjualan dan administrasi yang nilainya sebesar 107.000. Lalu ada tambahan untuk menyusun anggaran, yaitu dengan adanya pembelian peralatan untuk kuartal 1 yaitu senilai 50.000 dan ada juga pembagian dividen yang tiap kuartalnya dibagi sebesar 8.000. Maka ketika ditotalkan, yang lainnya adalah total pengeluaran sebesar 366.500.
Setelah kita mengetahui total kas yang tersedia dan total pengeluaran, maka ketika dihitung kita akan mengetahui bahwa perusahaan tersebut mengalami kelebihan atau kekurangan kas. Di sini kita sudah dapat mengetahui total kas yang tersedia senilai 272.500 dan total pengeluaran yang lainnya itu sebesar 366.500. Bahwa total kas yang tersedia ini nilainya lebih kecil dari total pengeluaran. Maka ketika dijumlahkan hasilnya, perusahaan tersebut mengalami kekurangan kas yang tersedia di atas pengeluaran sebesar 94.000. Maka di sini perusahaan membutuhkan pinjaman. Mengenai tambahan untuk menyusun anggaran kas, di sini diketahui bahwa manajemen ingin memiliki saldo kas setidaknya 30.000 di awal setiap kuartal untuk kontingensi, yang artinya manajemen menginginkan saldo awal sekurang-kurangnya 30.000 untuk kuartal kedua. Maka di sini perusahaan perlu meminjam sebesar 124.000. Nilai 124.000 didapatkan dengan memasukkan saldo akhir kas yang diinginkan sebesar 30.000 ditambah kekurangan kas yang tersedia yaitu 94.000. Maka pinjaman yang dibutuhkan sebesar 124.000. Dikarenakan persyaratan untuk meminjam uang yaitu di kelipatan 10.000, maka perusahaan harus meminjam sebesar 130.000. Untuk mengetahui saldo akhir kas yang kita dapat menghitungnya dengan cara nilai kekurangan kas yang tersedia sebesar 94.000 ditambah dengan pinjaman di awal kuartal pertama yaitu sebesar 130.000, hasilnya yaitu 36.000 untuk saldo akhir kas di akhir kuartal pertama. Untuk kuartal kedua, saldo awal kas diambil dari akhir saldo kas kuartal pertama sebesar 36.000 lalu ditambah penerimaan dari penagihan pelanggan sebesar 480.000 yang total kas tersedia sebesar 516.000. Di sini dikurangi total pengeluaran sebesar 522.100 yang artinya total kas yang tersedia lebih kecil dari total pengeluaran. Maka perusahaan tersebut mengalami kekurangan kas sebesar 36.100. Untuk kuartal kedua, perusahaan perlu meminjam dana karena mengalami kekurangan kas. Di sini perusahaan perlu meminjam sebesar 70.000 didapatkan dari saldo akhir kas yang diinginkan sebesar 30.000 dan ditambah kekurangan kas yang tersedia sebesar 36.100. Lalu pinjaman yang dibutuhkan sedikitnya yaitu 66.100 dibulatkan menjadi 70.000. Untuk saldo akhir kuartal kedua yaitu sebesar 33.900 didapatkan dari kekurangan kas yang tersedia di atas pengeluaran ditambah dengan pinjaman yang dibutuhkan untuk kuartal ketiga. Untuk kuartal ketiga perhitungannya sama, tetapi hasil saldo akhirnya ini menunjukkan terdapat kelebihan kas sebesar 263.300. Saldo akhir kuartal keempat, perusahaan ini mengalami kelebihan kas di atas pengeluaran. Kelebihan kas dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan bunga akumulasi. Bunga yang diakumulasi dapat diperhitungkan sebagai berikut. Sebelumnya sudah diketahui bahwa bunga pinjaman ini sebesar 1% per bulannya. Kita asumsikan bahwa tidak ada bunga, maka perusahaan akan melunasi pinjaman ditambah akumulasi bunga di akhir tahun. Jadi di akhir kuartal keempat ini untuk perhitungan akumulasi bunga sebagai berikut. Pinjaman di awal kuartal pertama sebesar 130.000. Berarti 130.000 dikali 0,01 dikali 12 bulan dibayarkan di akhir tahun setiap bulannya yang nilainya sebesar 15.600. Yang kedua, bunga yang dipinjamkan di kuartal kedua sebesar 70.000 dikali 0,01 dikali 9 bulan. Kenapa 9 bulan? Karena dalam satu bulan ada 12 bulan. Tapi ketika kita menghitung kuartal, maka kuartal itu 1-3 bulan. Jadi kuartal kedua dimulai dari bulan keempat yang artinya 12 dikurangi 3 yaitu 9 bulan yang ketika dikalikan hasilnya sebesar 6.300. Maka total bunga aktual di akhir kuartal keempat sebesar 21.900. Selanjutnya mengenai anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi adalah rencana laba atau
rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan produksi beban operasional dalam satu periode anggaran. Di sini terdapat penjualan mencapai 2 juta yang tertera di schedule 1. Selanjutnya, harga pokok penjualan yang tertera di schedule 1 dan 6 sebanyak 1.300.000. 1.300.000 ini terdapat dari 100.000 kotak yang diproduksi dikali $13 per kotaknya. Maka hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan menjadi 700.000. Selanjutnya, beban penjualan dan administrasi didapatkan dari schedule 7 sebanyak 576.000. Maka lalu dikurang 700.000 menghasilkan 124.000 dan menjadi laba operasi neto. Lalu laba operasi neto ini dikurangkan dengan beban bunga yang ada di schedule 8 sebanyak 21.900 dan menghasilkan laba neto sebanyak 102.100. Selanjutnya, anggaran posisi keuangan. Anggaran posisi keuangan adalah anggaran mengenai rencana perubahan aktiva utang dan modal perusahaan dalam periode yang telah ditetapkan. Di sini terdapat total anggaran laporan keuangan posisi Hampton Fish pada aset lancarnya. Terdapatkah sebanyak 41.400 yang berada pada schedule 8 pada akhir saldo. Selanjutnya ada piutang usaha sebesar 120.000 yaitu 30% dari penjualan kuartal 4 sebanyak 400.000. Jadi 30% dari 400.000 jadi 120.000 persediaan bahan mentah dari schedule 3 persediaan bahan baku akhir sebesar 22.500 pon dikali 0,20 menghasilkan 4.500 persediaan barang jadi 39.000 diambil dari schedule 6 maka seluruh aset lancar memiliki total 204.900. Selanjutnya ada aset tetap yaitu tanah sebanyak 80.000. Tidak terdapat perubahan di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 karena tanah merupakan aset tetap bangunan dan peralatan 830.000 dikurangi akumulasi depresiasi sebanyak 392.000 maka total seluruh aset tetap sebanyak 518.000 dan di jumlah aset lancar sebesar 204.900 dan menghasilkan total aset 722.900. Liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Liabilitas lancar utang usaha sebanyak 27.900 setengah pembelian dari bahan baku di kuartal 4 dari schedule 3. Ekuitas pemegang saham yaitu saham biasa tanpa nilai pari 175.000, saldo laba 520.000 di mana saldo lama ini didapatkan dari 31 Desember 2011 sebanyak 449.900 ditambah laba yang ada pada schedule 9 sebanyak 102.100 yang hasilnya 520.000 dikurangi dividen yang akan dibayar sebanyak 32.000 hasilnya adalah 520.000 maka total pemegang saham ekuitas yaitu 695.000 dan dijumlah dengan total aset maka liabilitas dan ekuitas pemegang sahamnya yaitu sebesar 722.900. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.